Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter perkenalkan, saya Fadila Siregar, NPM 2208260096. Izin dokter, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait video untuk materi dari blog Growth and Development dengan membawakan judul Nutrition for Childhood. Nah, untuk nutrition for childhood ini, pentingnya nutrisi seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dari definisi, nutrisi pada anak adalah pemenuhan kebutuhan zat gizi yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta daya tahan tubuh. Nutrisi yang cukup dan seimbang sejak dini akan menjadi pondasi bagi kualitas kesehatan anak hingga hingga dewasa. Kemudian, eh untuk kebutuhan gizi itu ada yang bersifat makronutrien dan mikronutrien. Untuk makronutrien itu dia ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan sumber energi utama. Kemudian ada protein yang penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan tubuh, serta fungsi enzim dan hormon. Kemudian ada lemak. Lemak merupakan akan menjadi cadangan energi, membantu penyerapan vitamin, serta penting untuk perkembangan otak. Kemudian itu ada mikronutrien. Untuk mikronutrien itu ada vitamin, yaitu vitamin A, D, C, dan B kompleks. Gunanya untuk mendukung imun, tulang, dan metabolisme. Kemudian ada mineral. Nah, mineral ini yaitu termasuk kalsium, zat besi, seng, dan yodium. eh, itu berfungsi untuk tulang, darah, sistem imun, serta fungsi tiroid. Kemudian tahapan ASI dan nutrisi. Untuk umur bayi 0 sampai 6 bulan, dia akan diberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif ini tidak perlu tambahan makanan ataupun minuman lain. Cukup diberikan ASI eksklusif. Kemudian di umur 6 sampai 24 bulan, dia diberikan yang namanya empasi, bergizi seimbang sambil tetap melanjutkan ASI. Nah, empasi ini dia itu makanan pendamping ASI, nanti akan diberikan sesuai dengan umurnya. Nah, pada saat balita 1 sampai 5 tahun, diet seimbang kayak protein, buah, dan sayur. Kemudian untuk saat usia sekolah, kebutuhan energi lebih tinggi untuk mendukung aktivitas dan konsentrasinya belajar selama di sekolah, di rumah, dan di mana-mana. Kemudian remaja. Untuk saat remaja, peningkatan kebutuhan gizi karena perubahan masa pubertas. Kemudian prinsip pola makan sehat. Nah, yang pertama menerapkan gizi seimbang. Kemudian 4 sehat 5 sempurna. Kini isi piringku saat ini. Kemudian variasi makanan sehari-hari. Kemudian membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh. Kemudian perbanyak konsumsi buah dan sayuran. Selanjutnya masalah gizi. Selanjutnya masalah gizi. Masalah gizi pada anak. Ini yang paling besar. Selanjutnya masalah gizi pada anak. Nah, untuk masalah gizi pada anak itu dia ada yang gizinya kurang, ada yang gizinya lebih, ada yang defisiensi si mikronutrien. Nah, untuk gizi yang kurang atau disebut malnutrisi, itu anaknya bisa mengalami stunting. Stunting ini tinggi badan rendah untuk usianya. Biasanya anak seusianya lebih tinggi sedangkan dia pendek. Kemudian wasting, wasting ini kurus akut. Kemudian ada underweight, berat badannya yang sangat rendah. Kemudian ada gizi lebih. Nah, gizi lebih ini dia ada overweight, ada obesitas. Kemudian ada defisiensi mikronutrien, dia bisa anemia defisiensi zat besi, bisa kekurangan vitamin A, bisa gondokan karena kekurangan iodium. Kemudian untuk dampak kekurangan gizi. Untuk dampak kekurangan gizi, itu dia ada gangguan pertumbuhan fisik,
penurunan kecerdasan dan konsentrasi belajar, daya tahan tubuhnya rendah, kemudian dia bisa mudah sakit, kemudian peningkatan risiko penyakit kronis di masa dewasa. Kemudian upaya pencegahan, gimana sih supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi? Nah, yang pertama, kita harus berikan ASI eksklusif yang seperti tadi. Selama 6 bulan, dia wajib diberikan ASI eksklusif. Dan setelahnya dilanjutkan juga ASI, tapi dicampur dengan makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI yang tepat waktu, bergizi, dan higienis. Harus bersih makanannya, dan harus dipantau gizinya. Kemudian suplementasi zat gizi bisa vitamin A, zat besi, seng, iodium sesuai dengan kebutuhan anaknya. Kemudian edukasi gizi seimbang kepada orang tua dan anak. Nah, kebanyakan orang tua, sebagian dari orang tua itu eh, tidak tahu tentang gizi. Jadi, kita harus jelaskan tentang gizi kepada orang tua. Gizi yang baik untuk anaknya. Kemudian, eh, nutrisi anak adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Dengan memenuhi kebutuhan gizi seimbang sejak dini, anak dapat tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Gitu. Baik dokter, izin dokter, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan eh, assalamualaikum untuk waktunya. Makasih dokter. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.